Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mulyani dari kelas 11 OTKP 2. Saya akan membaca tentang menala struktur gaji dan tunjangan pegawai. A. Menala sistem tunjangan pegawai. 1. Tunjangan keluarga. PNS yang memiliki istri atau suami akan diberikan tunjangan untuk istri atau suaminya sebesar 5% dari gaji pokok. Namun bila keduanya suami dan istri adalah PNS, maka tunjangan akan diberikan pada mereka yang gaji pokoknya lebih tinggi. Tidak hanya pasangan, apabila seorang PNS memiliki anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 tahun yang belum menikah dan belum memiliki penghasilan sendiri, akan diberikan tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok untuk tiap anak hingga anak kedua. Dalam peraturan pemerintah juga menjelaskan bila hingga umur 25 anak tersebut masih bersekolah, belum menikah dan nyatanya masih menjadi tanggungan orang tua, maka anak tersebut tetap mendapat tunjangan dari pemerintah sebesar 2%. Apabila suami dan istri sama-sama bekerja sebagai PNS, maka tunjangan hanya akan diberikan kepada yang memiliki gaji pokok yang lebih tinggi. 2. Tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan diberikan kepada PNS sesuai dengan peringkat jabatan yang dimilikinya. Untuk mengetahui peringkat jabatan, kamu dapat menggunakan evaluasi jabatan yang telah kamu pelajari dalam materi yang sebelumnya. Tunjangan jabatan diberikan untuk menjamin kesejahteraan pegawai agar dapat fokus bekerja dan mengabdi pada negara dan tidak mencari penghasilan tambahan lain di luar pekerjaannya sebagai seorang pegawai negeri. 3. Tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja ini akan diberikan sesuai capaian kinerja PNS yang berfungsi sebagai penambahan bagai penghasilan atau pengurang penghasilan. Besaran dari tunjangan kinerja dapat berbeda-beda setiap bulannya. Karena itu, tunjangan kinerja bersifat relatif. Tunjangan kinerja akan diberikan sebagai tambahan penghasilan. Apabila pencapaian kinerja PNS dinilai baik atau sangat baik, tunjangan kinerja dapat diberikan sebagai penurunan penghasilan apabila outputnya kinerjanya kurang atau buruk. Besaran tunjangan kinerja sebesar 5% dari gaji PNS yang penerapannya sama di setiap instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah. Oleh karena itu, dalam tunjangan kinerja dimungkinkan PNS yang mempunyai kontrak kinerja jabatan yang sama bisa mendapatkan tunjangan kinerja berbeda tergantung pada hasil pencapaian kinerjanya. 4. Tunjangan kemahalan. Tunjangan kemahalan merupakan tunjangan yang diberikan kepada PNS sesuai dengan keadaan perekonomian daerahnya. Seperti yang telah kamu ketahui bahwa tiap-tiap daerah di Indonesia memiliki tingkat kemahalan yang berbeda-beda. Harga 1 kg daging di Aceh berbeda dengan di Jakarta atau di Nusa Tenggara. Tunjangan kemahalan diberikan pemerintah agar tidak terjadi kesenjangan perekonomian yang begitu tinggi antara PNS di daerah-daerah. Pemerintah tunjangan kemahalan dihitung berdasarkan kolom indeks gaji dan tunjangan kinerja pada tabel indeks penghasilan yang dikalikan dengan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing PNS bekerja. Indeks harga yang berlaku di daerah penempatan PNS dibuat berdasarkan wilayah kemahalan daerah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Indeks harga masing-masing daerah akan evaluasi paling lama setiap 3 tahun. Secara otomatis PNS yang ditempatkan di daerah yang indeksnya berbeda akan berbeda pula tunjangan kemahalannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.